Recording in progress. Ingatkanlah nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama Yesus yang berkuasa, tolong orang yang penat. Ingatkan namanya, Juru Selamat yang besar. Ingatkan namanya, Juru Selamat yang besar. Baik, kita akan mulai doa pagi kita. Kita ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di acara doa subuh kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai perbaktian kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh host.
berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang maha baik, Engkaulah Allah pencipta kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami sepanjang malam. Kami berterima kasih atas berkat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang acara perbaktian doa subuh kami, dan Engkau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih kiranya Engkau memberkati mengurapi pembicaraan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya ucapkan kembali selamat pagi, selamat datang di acara doa subuh kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang jika ada yang ingin memberikan kesaksian, kami persilahkan untuk bisa mengaktifkan mic-nya lalu bisa menyampaikan kesaksiannya. Apakah ada di antara kita yang ingin menyampaikan kesaksian? Baik, jika belum ada, kita akan mendengarkan lagu pujian bersama-sama yang akan dibawakan oleh Bapak Yusa Kristiawan. Amin. Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang menguatkan kita semua. Selanjutnya, sebelum kita akan masuk ke dalam podcast, kita akan sama-sama membaca. Kita minta tolong kesediaan dari host untuk menampilkan kutipan kita untuk hari ini. Baik, kutipan kita pada pagi hari ini, saya akan membacakannya. Dalam menyerahkan diri kita sendiri kepada Allah, kita harus meninggalkan semua hal-hal yang memisahkan kita daripadanya. Oleh karena itu, Juru Selamat berkata, sedemikian juga barang siapa di antara kamu yang tiada meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya, tiada dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Adapun yang menjauhkan hati dari Tuhan Yesus diingatkan. Banyak orang yang memberwahkan mamon. Cinta uang, ingin kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Golongan lain pula berilahkan kemuliaan duniawi. Hidup menyenangkan diri sendiri serta bebas dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang lain juga. Tapi rantai yang memperbudak ini harus dilepas. Kita tidak boleh setengah-setengah milik Allah dan setengah-setengah milik dunia. Kita bukan anak-anak Allah kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Kutipan ini diambil dari buku Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, halaman 39, paragraf 1. Selanjutnya kita akan memasuki jam doa ACTS kita. Kita akan memohon kesediaan dari Bapak Hutauruk ada untuk membawakan doa ACTS. Namun sebelumnya kita akan mengumpulkan pokok-pokok doa. Apakah ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan? Ya, selamat pagi Mbak Evi.
Mohon tetap didoakan yang sakit ya dalam pemulihan, Ibu Ellen Teno, Ibu Sudarno, Ibu Elizabeth, dan juga Bapak Pancoro ya, yang saat ini juga sedang sakit. Mungkin itu yang perlu didoakan terlebih dulu. Terima kasih. Apakah masih ada Bapak Ibu Saudara sekalian keluarga yang kita akan doakan pada pagi hari ini secara khusus adalah keluarga Ibu Darmani. Kemudian kita akan mendoakan anggota jemaat kita yang sakit, Ibu Jong Ong, Ibu Sudarno, Ibu Elizabeth, Pendeta Tobing, Ibu Tauruk, Bapak Pancoro, dan Ibu Elektena. Apakah masih ada? Baik, jika sudah tidak ada, kita mohon kesediaan dari Bapak Tauruk untuk melakukan doa CPS. Kita satukan hati pikiran kita untuk kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan pertemukan kami kembali umat-umat Tuhan di Jemaat Duku Kupang, bahkan bersama dengan tamu-tamu dan juga grup dari PAGN. Biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami hari ini, bahkan 1 minggu di depan pekerjaan aktivitas kegiatan kami. Terima kasih Tuhan atas detak jantung kami, atas kehidupan kami sampai saat ini. Artinya Tuhan masih menggunakan kami untuk dapat menjadi berkat, bermanfaat, berguna bagi sesama kami. Kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami sama-sama, menyatukan doa dan pujian kami, dan biarlah seluruh ibadah kami hanya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, melalui perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami, yang kurang berkenan terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan, sehingga tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan bagi kami. Tuhan kiranya pakai kami masing-masing menjadi alat Tuhan, dimanapun kami berada, menjadi terang dan garam, mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kami pada pagi hari ini berdoa secara khusus kepada keluarga ketua kami, keluarga Ibu Darmani. Tuhan kiranya memberkati Ibu Darmani dan keluarga, khususnya di dalam pelayanan untuk tahun 2022-2023 sebagai Ketua Jemaat Duku Kupang. Memberikan hikmat kebijaksanaan kepadanya, sehingga dapat menjadi alat Tuhan, perpanjangan daripada gembala Tuhan di Duku Kupang untuk meneruskan penginjilan, dan juga mempersatukan Jemaat Duku Kupang di dalam penginjilan dan pelayanan, bekerja sama dengan Ketua Milenial, Ketua Arfan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga betul-betul pelayanan Duku Kupang mengangkat hati dan pikiran kami, membawa jiwa kami lebih dekat kepada Tuhan. Memberkati seluruh officer, bahkan departemen-departemen, seluruh anggota Jemaat Duku Kupang. Kami juga berdoa di mana Tuhan telah kirimkan saudara kami, saudara Sanggam Hutauruk, yang akan membagikan roti hidup, kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan akhir-akhir ini. Banyak tantangan, masalah, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan kuat melewati masalah itu. Bersama dengan Tuhan kami akan menang dalam masalah itu. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada saudara kami ini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu 2 kali lipat ganda, sehingga betul-betul firman yang dipersiapkan menjadi kekuatan rohani bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bahkan bagi kami semua yang menerima. Dan kami akan mengerti akan firman Tuhan hanya dengan tuntunan Roh Kudus. Dan kami bukan hanya pendengar firman, tapi kami rindu dengan kuasa Tuhan, kami menjadi pelaku firman, sehingga betul-betul hidup kami serupa dengan Kristus. Sehingga dimanapun kami berada, hanya Kristus yang ditinggikan.
Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang ada di Jemaat Duku Kupang, di mana Jemaat Duku Kupang ini Tuhan berkati dengan kami melihat banyak orang tua kami yang lansia, bukan hanya secara fisik lansia, tapi iman mereka juga tetap setia, sehingga itu menjadi contoh bagi kami keluarga-keluarga muda, bahkan para generasi yang berikutnya. Kami berdoa kepada kesehatan mereka, kepada Bapak Pendeta Tobing, kepada Ibu Elizabeth, Ibu Sudarno, Ibu Ellen Teno, Ibu Sautong Ong, bahkan keluarga Bapak Pancoro. Tuhan kiranya memberkati mereka melalui makanan, minuman, obat, dan juga dukungan keluarga. Dan mereka melalui peristiwa ini untuk merenungkan kehidupan mereka, untuk mengambil keputusan, untuk semakin hari, semakin setia, semakin dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan juru selamat kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, terutama iman percaya mereka. Kiranya kasih damai sukacita menjadi bagian kami semua di dalam mengikuti renungan pagi pada pagi hari. Sempurnakan doa kami apabila ada mungkin yang belum kami sebutkan, yang kelewatan. Tuhanlah mengetahui isi hati kami, agar kami betul-betul dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami mempersiapkan hati kami seperti tanah yang baik, menghasilkan bibit 30 kali lipat, menghasilkan 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan hidup kekal menjadi bagian kami semua. Terpujilah nama Bapa dari kekal sampai kekal. Kehendak Tuhan yang terbaik dan waktu Tuhan yang terbaik untuk kami masing-masing, untuk kami dituntun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibarat atas doa ACTS yang telah dibawakan. Selanjutnya, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan menyanyikan lagu tema kita, saya akan memperkenalkan sedikit dari pembicara kita pada pagi hari ini adalah Saudara Sanggap Hutauruk. Beliau merupakan pemuda Advent aktif dari Jemaat Banjarbaru dan saat ini bekerja di PT Transkon Jaya Tbk. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila ku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila ku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Sanggap Hutauruk. Kami persilakan waktu itu. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi. Senang di pagi hari ini
bisa kembali lagi bersama-sama untuk saling berdoa, menguatkan, bersaksi di dalam doa subuh kita. Dan sedikit renungan singkat pada pagi hari ini. Kalau diizinkan untuk share screen. Pada pagi hari ini akan singkatnya renungan pagi berjudul doa kita harus sungguh-sungguh dan teguh. Ini adalah salah satu bahan yang memang diambil dari program Youth Prayer Network di tahun 2021. Jadi ada satu program dari gereja kita berdoa bersama dan khusus kepada orang-orang muda. Doa kita harus sungguh-sungguh dan teguh. Tuhan tidak berkata, mintalah sekali dan kamu akan menerima. Mintalah sekali dan kamu akan memperoleh. Tetapi Tuhan meminta agar kita di dalam meminta ini tidak lelah dan teguh di dalam doa. Dan juga dikatakan bahwa dengan meminta harus penuh keteguhan. Karena ketika meminta dengan teguh, itu akan membawa pada si pemohon doa hasil sikap yang sungguh. Keteguhan membawa kepada kesungguh-sungguhan. Dan ketika kesungguh-sungguhan itu dilakukan, akan ada meningkatnya rasa rindu untuk menerima hal-hal yang kita minta. Jadi ketika meminta, mintalah dengan tanpa lelah, mintalah dengan teguh, dan ketika keteguhan itu datang, itu menghasilkan kesungguh-sungguhan. Dan yang kita minta, kita rindu untuk mendapatkannya. Hal yang sama di dalam Yohanes 11, ayatnya yang ke-40, bahwa bagaimana saat itu Lazarus mati dan kemudian Marta datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus agar Lazarus disembuhkan. Tetapi sampai Lazarus meninggal, Yesus pun tidak hadir. Namun saat bersama-sama di situ, orang berkumpul, meratapi kepergian Lazarus, Yesus hadir. Dan ketika Yesus berkata kepada Marta di dekat kubur Lazarus, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Dan benar memang, dari kesungguhan iman seorang Marta, walaupun sudah memanggil Yesus, Yesus tidak hadir, sampai saudaranya meninggal, dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan apa? Membangkitkan Lazarus. Namun banyak orang yang tidak memiliki iman yang inilah mengapa jarang melihat kuasa Allah. Tetapi lebih menonjolkan terkadang ketidakpercayaan. Ini ada satu kalimat. Mereka lebih beriman di dalam usaha sendiri daripada dalam usaha yang Tuhan lakukan bagi mereka. Lebih berusaha di dalam usaha sendiri daripada usaha yang Tuhan akan lakukan bagi kehidupan mereka. Satu pengalaman di dalam pekerjaan, jadi singkatnya tadi sudah disampaikan oleh MC, memang kami adalah PT Transkon Jaya dan kami bergerak di subkon pertambangan batubara. Salah satu yang paling kami hindari kalau di dalam kegiatan pertambangan ini adalah kecelakaan kerja. Di bulan
Oktober ada satu kejadian perkara di Tambang, dan itu sampai kepada polisi. Diusut, disidik, sampailah ke Polda. Karena kejadian ini wilayahnya di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Batu Licin. Jadi dari Balikpapan datang meminta ke kantor kita di Kalimantan Selatan, Banjarbaru ini, tolong selesaikan. Supaya tidak lama-lama ini berlalu. November saya masuk ke Polda Kalsel, dan memang ada polisi yang membantu. Ya, kita harus percaya bahwa orang dalam memiliki dampak yang baik. Berjalan November sampai pertengahan, tidak ada tanda-tanda. Kemudian masuk ke minggu ketiga, dari Balikpapan sudah katakan, mana ini kok belum selesai. Sampai akhirnya ke awal Desember, saya pun bolak-balik, Pak minta tolonglah supaya selesai, karena memang ini kami banyak terhenti, operasional sulit untuk jalan. Tidak juga selesai sampai tanggal 15 Desember. Bayangkan 1,5 bulan, tidak ada perkembangan. Disitulah baru saya menyadari saya kurang berdoa. Saya kurang berdoa. Dan di hari Kamis, tidak akan lupa, karena tanggal 22-nya saya harus pulang ke Jambi, cuti, hari Kamis, saya betul-betul bertelut berdoa. Tuhan, tolong bantu. Tidak ada lagi jalan keluar bagaimana ini bisa terselesaikan. Jangan sampai ketika saya pulang dari kota ini, tiba di rumah, di Jambi, tetapi masih kepikiran dengan pekerjaan. Dan itulah Tuhan amat baik. Hari Jumat, saya telepon polisinya, dia bilang, sabar Bang, kita sudah proses. Tapi saya nggak percaya juga, karena saya pikir kemarin juga ngomongnya seperti itu. Tapi ketika hari Sabat selesai, jam 6:30 WITA, saya dihubungi, Bang, ini berkasnya sudah selesai, semua sudah beres, boleh ambil di rumah. Itulah kuasa Tuhan. Itulah usaha yang Tuhan lakukan bagi saya pribadi. Saya berupaya sendiri 1,5 bulan, bagaimana caranya untuk kasus ini bisa selesai. Tetapi hanya dalam 2 hari, sebelum masuk minggu bekerja, Tuhan sudah apa? Memberikan jawaban dan pertolongan. Bahkan terkadang ketika berpikir memiliki iman, sebenarnya itu hanyalah dorongan sesaat. Mungkin hal itu juga yang saya rasakan. Saya berdoa hanya sepintas. Tuhan, berkati pekerjaan pada hari ini. Berikan kami keselamatan. Tapi saya lupa ada doa khusus yang harus saya lakukan. Dan ketika itu tidak saya lakukan, justru malah apa? Memberikan hambatan-hambatan dalam pekerjaan. Doa kita harus sungguh-sungguh dan teguh. Pada pagi hari ini, saya ingin membagikan satu pengalaman daripada Gereja Advent hari ke-7 Jemaat Kapuas. Jadi kami ini di distrik Banjarmasin, satu provinsi dan mendekati perbatasan Kalimantan Tengah. Itu hanya 5 gereja, satu provinsi. Gereja distrik Banjarmasin, Gereja Banjarbaru, tempat saya bergereja, Gereja Batu Licin, kemudian Gereja Kapuas, dan satu lagi ada di daerah yang Anggang, Bati-Bati. Dan sebagai informasi, gereja ini dinamakan Gereja Kapuas oleh karena memang di depan gereja tidak sampai 10 meter, ini depan gereja kita, ini jalan aspal, ini Sungai Kuala Kapuas, Sungai Kapuas, sungai yang besar, sangat besar.
Tentu Bapak Ibu sering mendengar akan Sungai Kapuas. Sungai yang terpanjang. Dan gereja ini adalah gereja pertama di Pulau Kalimantan. Saya nggak tahu apakah Bang Arfan di sini tahu gereja apa yang pertama kali. Tidak perlulah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur lah. Tetapi inilah kondisi tahun 2020. Gereja pertama Advent di Pulau Kalimantan. Letaknya distrik Banjarmasin. Anggota jemaat kurang dari 25 orang, termasuk keluarga pendeta dan juga anak-anak yang ada di jemaat. Dan 90% dari pekerjaan anggota, yaitu jemaat, merupakan para petani. Bulan 10 yang lalu, kami ada berbarengan dengan Hope Channel Borneo, ingin merekam jejak bagaimana perjalanan Advent di Pulau Kalimantan. Dan menurut saksi mata, Oma Ros, yang saat itu di tahun 50-an masih umur 7 tahun, dia katakan, yang menginjil di tempat ini adalah orang-orang bule. Orang-orang dari Australia yang memang membawa pekabaran di kota Kapuas atau wilayah Kapuas ini. Ketika ibadah, beginilah bangunannya. Jemaatnya tidak banyak, tadi 25 orang. Yang ingin saya kabarkan adalah bagaimana keteguhan iman jemaat ini untuk mendapatkan bangunan yang lebih baik daripada yang sekarang. Ini persis kondisinya tahun 2020 di bulan November. Ini keluarga pendeta Erik Salim, dan juga istri, Ibu Pendeta Borumanulang. Ketika mereka merencanakan untuk membangun gereja, saya coba sampaikan kepada ketua jemaat, Ibu Elvina, wah, Tante, betulkah mau membangun di saat ini? Ini pandemi ini. Sulit mungkin nanti bisa selesai. Apalagi dengan kondisi jemaat. Jadi bangunan ini, 10 tahun yang lalu, saya datang ke pulau ini, 2010 untuk berkuliah. Sampai November 2020 tetap sama. Tidak ada perubahan. Baik bangkunya, baik plafonnya, dinding yang dari triplek, semua sama. Itulah oleh karena apa? Kondisi jemaat di sini. Tapi ketika mereka putuskan November untuk membangun gereja, disitulah baru terlihat iman daripada jemaat ini dan kesungguh-sungguhan mereka. Ini awal pembangunan, jadi memang tanah gereja itu lebarnya hanya 8 meter. Tetapi panjang ke belakang itu 60 meter. Dan yang terpakai di gereja yang lama, itu hanya bangunan gereja, lalu kemudian pastori, dan sisanya kosong. Ini bagian belakang gereja. Jadi di daerah Kapuas ini, khususnya dekat dengan sungai tadi, itu berair. Bukan rawa, tetapi lahannya berair. Dan untuk membangun kolom-kolom di sini, sebagai cakar ayam, membutuhkan waktu yang lama saat ini. Oleh karena air ini selalu mengumpul di lubang-lubang yang sudah apa? Digali. Dan inilah memang salah satu teknik membuat bangunan ketika di wilayah yang berair. Mereka mulai membangun, ini tampak bagian belakang gereja, dan puji Tuhan, bulan Januari bisa terselesaikan. Hanya untuk bagian cakar ayam gereja. Jadi ini tadi lubang-lubang yang berisi air, lalu kemudian dicor, dan bangunlah akan slope-slope ini. Di bulan Januari, terbangunlah ini mulai dari November. Stop dulu gereja ini. Karena memang dananya terbatas. Tidak ada kesanggupan dari jemaat untuk membangun. 90% petani, 5%-nya pendeta, 5% lagi adalah ketua jemaat. Yang mana
Agak menarik di sini, suami ibu ini masih Buddha, tetapi ibu ini dan keempat anaknya Advent. Di bulan Maret, Tuhan berkati jemaat ini oleh karena kesungguhannya dalam berdoa. November, Januari terbangun slope, dan juga penggalian. Pada bulan Maret 2021 tahun yang lalu, akhirnya terbangun pastori gereja. Sederhana sekali, kotak lurus, atap ke belakang. 2 kamar, 2 kamar mandi. Hanya itulah yang bisa dibangun. Lantas bagaimana ketika gereja ini dibangun? Di mana bergereja? Ini adalah salah satu aktivitas gereja yang hampir 7 bulan dilakukan oleh jemaat Kuala Kapuas. Bergereja di salah satu rumah jemaat, namanya Bapak Heno. Dan untuk sampai di rumah ini, perjalanan naik klotok kurang lebih setengah jam. Jadi saya dari Banjarbaru, berangkat menuju gereja, itu butuh waktu 2 jam. Kemudian ketika sampai di pinggir, saya harus naik klotok lagi setengah jam untuk tiba di rumah keluarga Pak Henok. Nah ini perahunya. Dan butuh perjuangan sampai di situ. Tetapi dengan kondisi yang sederhana ini, umat-umat Tuhan bukannya surut di dalam apa? Berdoa. Sangat polos jemaat ini. Hanya mengandalkan doa. Tidak mengerti bagaimana mencari dana yang lebih, tidak mengerti bagaimana mempromosikan gereja ini yang sedang membangun. Apa yang bisa dibuat, sulit untuk apa? Dilakukan oleh jemaat-jemaat ini. Karena oma-oma, bapak-bapak, dan memikirkan hanyalah bagaimana bisa. Ini kalau kebaktian kami di alam, Pemuda Advent, ini salah satu ketua PA, dan inilah anak-anak yang hadir. Dan di tengah hal-hal itu, kegiatan PA diselingi juga dengan kegiatan apa? Pathfinder, kelas kemajuan, adventurer. Semua anak-anak apa? Belajar bagaimana mengenal ciptaan Tuhan, bagaimana mengenal akan hukum-hukum Tuhan, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat saya senang bergereja di sini. Kebetulan kami Banjarbaru online, sudah hampir jalan 2 tahun. Tapi saya sisihkan waktu dalam 1 bulan 2 kali untuk datang ke Jemaat Kapuas, karena senang bergereja di sini. Enak, damai, tenang merasa. Tapi ketika kesulitan datang, memang Tuhan izinkan. Bagaimana tadi bulan Maret selesai pembangunan pastori, sampai bulan Mei tidak ada dana yang masuk. Akhirnya bangunan yang sudah berdiri, hanya bagian dinding dan juga pastori gereja, tidak bisa dilanjutkan. Bulan Mei 2021. Dan pendeta ini inisiatif, dia tanam-tanam cabai, supaya apa? Ada kegiatan dan lahan yang lantai yang tadi sudah terbangun, tidak kosong begitu. Karena untuk dipakai ibadah pun tidak bisa. Tidak ada atapnya. Namun ketika umat-umat Tuhan di Jemaat Kapuas ini berdoa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan. Bahkan Ibu Gembala dan juga Ibu Ketua Jemaat datang ke kantor daerah di Balikpapan untuk mencari dana. Karena masih pandemi, ya kita harus maklum, tidak ada dana, bawa pulang lebih mahal ongkos daripada yang dipakai. Namun ketika bulan Juli, Tuhan semakin memberkati. Pembangunan cepat dilakukan. Hanya modal berdoa yang teguh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Juli, rangka atap berdiri, atapnya naik, dan juga di bulan Agustus terus berlanjut gereja ini. Sampai dindingnya penuh, atap terbangun, plafonnya ada, dan sudah kelihatanlah wujud. Sampai juga di bulan November, akhirnya apa? Gereja ini terbangun. Ini gereja yang lama. Sebelum pembangunan, dan ini adalah gereja yang baru
setelah gereja ini berdiri. Tadi sudah saya singgung bahwa bagaimana uniknya salah satu keluarga di gereja. Suaminya Buddha, ini bapak itu, tidak kelihatan dan dia memang tidak mau terekspos. Pekerjaannya adalah kontraktor. Jadi kalau ada kegiatan apa, dia coba bangun dan kemudian ada selisihnya, ada lebihnya, dia kasihkan ke pasir, dia ada proyek, dia kasih satu kapal ke gereja. Tukang bangunan, dia bisa pakai orang-orang dan lain sebagainya. Orang Buddha yang masih belajar, tapi rindu dan semangat untuk membangun gereja. Hampir 90% apa yang terbangun itu dari keluarga ini. Dan itulah yang membuat akhirnya gereja ini terseret-seret terbangun. Membangun untuk gereja yang besar, sumber daya yang banyak, itu biasa. Tetapi membangun bagi jemaat yang kecil, yang terbatas, yang polos-polos saja, itu luar biasa. Saya melihat bagaimana ini bisa terjadi, dan sahabat kemarin sahabat, kami ke sana bersama orang-orang muda dan orang tua sponsor PA, melihat bagaimana senangnya mereka. Datang dikunjungi, ruangan yang nyaman, luas, dan kemudian ibadah dengan tenang. Itulah yang tersampaikan dari cerita ini. Sedikit terakhir bahwa bagian kita adalah untuk berdoa dan percaya. Bagian kita adalah untuk berdoa dan percaya. Berjagalah dan bekerja sama dengan Allah yang mendengar doa. Berbicaralah dan bertindak selaras dengan doamu. Ini dari penulis Kristen, Nyonya Ellen G. White. Berbicaralah dan bertindaklah selaras dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah ujian akan membuktikan imanmu yang asli, atau akan menunjukkan bahwa doa-doamu hanyalah formalitas. Dan kiranya kita semua, pelajaran ini untuk saya sendiri. Bagaimana saya harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Teguh dengan iman, doa yang sudah saya layani. Dan kemudian akan melihat bahwa Tuhan akan menunjukkan yang terbaik yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak pada saudara Utoruk yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu indah dan begitu menguatkan kita. Sebagai lagu tutup, kita akan sama-sama menyanyikan lagu tutup yang akan dipimpin oleh Rus. Kasih Allah tak terbelak, tidak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan, yang besar diselamatkan oleh orang Yesus yang tersesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat dilupakan, kasih yang kekal selamanya jadi baru surga.
yang selamatkan jadi lagu surga. Kekasihan yang hebat tak dapat ditemukan. Kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Kalau bulan penuh bintang dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit dapat memuatkan segala kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat ditemukan. Kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Bagi doa tutup, kami mohon kesediaannya dari Saudara Sanggam Hutauruk. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami yang di sorga, pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di ruangan Zoom ini oleh karena kuasa Tuhan. Kami telah sama-sama berdoa bersama, mendengarkan kutipan, memuji Tuhan, dan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan, di dalam kegiatan berdoa kami dapat tetap teguh, bersungguh-sungguh, dan mengimani serta merindukan akan kuasa Tuhan terhadap doa-doa kami. Tuhan memberkati akan seluruh anggota Jemaat Bukit Kupang, baik para pendeta, para anggota majelis, ketua jemaat, dan jemaat-jemaat yang hadir, orang-orang muda dan anak-anak. Kiranya Tuhan menjadikan jemaat ini sebagai sumber berkat. Konsistensi jemaat untuk berdoa bersama setiap hari merupakan satu awal yang baik. Tuhan akan semakin tambahkan berkat-berkat di tengah-tengah keluarga dan jemaat oleh karena selalu mencari Tuhan di setiap pagi. Inilah doa pengharapan kami ya Bapa pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Biarlah Tuhan yang membentuk dan merubah karakter kami seturut yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan pada pagi hari ini, terlebih kepada pembicara kita, Saudara Sanggam Hutauruk. Kami kembali mengundang hadirat Bapak Ibu Saudara-saudari di doa pagi kita di esok hari. Saya akan membacakan partisipan di esok hari, tanggal 31 Januari. Host dan doa buka akan dibawakan oleh Saudari Talia. Kesaksian akan dibawakan oleh Ibu Rudi Karsung. Lagu spesial akan dibawakan oleh Bapak Denny HS. Doa CTS akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kus. Keluarga yang didoakan adalah keluarga Ibu Sudarno. Dan untuk khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Rafael Polingpuk. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Sanggam. God bless. Sama-sama Bang Arfan. Terima kasih, Abigail. Terima kasih yang berpartisipasi pada pagi hari ini, khususnya pembicara kita yaitu Saudara Sanggam Hutauruk. Terima kasih atas firman dan kesaksiannya. Tuhan selalu memberkati di dalam pelayanan. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Amin. Bi juga thank you Bi.
God bless. Selamat minggu bekerja semua. Selamat hari Minggu. Selamat minggu bekerja, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mohon leave. Thank you, Ibu Ketua. Sama-sama Mas Arfan. God bless. Luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saragi. Luar biasa. Semuanya. Sudah terus opung.